Sus. Eh, Sesuai dengan janji saya kemarin, sekarang kita bertemu lagi ya Ibu. Masih ingat Ibu dengan nama saya? Coba sebutkan. Mbak Janisa. Betul sekali Ibu. Saya ingin bertanya Ibu, bagaimana perasaan Ibu hari ini? Saya jauh lebih baik, Sus. Berapa sering Ibu mendengar suara-suara yang tidak diinginkan? Sudah jarang kali ini. Berapa lama suara yang Ibu dengar itu berlangsung? Mungkin sekarang pada hari cuma 1 menit ya. Dari mana Ibu merasa suara itu terdengar? Dari orang lain yang membisiki saya. Seberapa keras suara yang Ibu dengar itu? Sudah lebih kecil sekarang, Sus. Tidak sekeras dulu. Apakah Ibu yakin suara itu berasal dari diri sendiri atau luar? Dari luar. Seberapa sering sih suara yang Ibu dengar itu bersifat negatif? Sudah jarang, Sus. Apa isi suara yang Ibu dengar itu? Orang yang mengejek-ngejek saya. Seberapa sering Ibu merasa tidak nyaman karena suara yang Ibu dengar itu? Sudah jarang, Sus. Seberapa besar ketidaknyamanan yang telah Ibu rasakan? Besar sih. Seberapa besar gangguan yang disebabkan oleh suara-suara dalam kehidupan sehari-hari Ibu? Sangat mengganggu saya. Seberapa baik Ibu dapat mengendalikan suara yang muncul itu, Ibu? Mungkin ada beberapa cara saya untuk mengontrolnya, Sus. Baik. Apakah Ibu masih ingat ada berapa cara yang sudah diajarkan untuk mengontrol halusinasi itu? Ibu coba bisa sebutkan? Kemarin sudah diajarkan Mbak Janisa itu teknik menghardi, kemudian mengajak orang lain berbicara. Yang ketiga itu pengalihan aktivitas, contohnya seperti merapikan tempat tidur yang kemarin Mbak ajarkan. Bagus sekali Bu, ternyata Ibu masih mengingatnya. Apakah Ibu sudah melakukan latihan teknik menghardi dengan bercakap-cakap dengan orang lain, melakukan kegiatan untuk melawan halusinasi yang saya ajarkan kemarin? Sudah, Sus. Selain dari cara itu, yang telah Ibu sebutkan tadi, apakah Ibu mengerti cara lain untuk mengontrol halusinasi Ibu? Kemarin Mbak Janisa menjanjikan untuk terapi kali ini yaitu cara untuk meminum obat. Benar sekali, hari ini kita akan belajar cara minum obat ya Ibu. Baiklah Ibu, seperti janji kemarin, hari ini kita akan cara belajar yang keempat yaitu minum obat. Tujuannya mengontrol halusinasi yang dengan mengendalikan gejala halusinasi yang muncul. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik Ibu, minum obat adalah salah satu strategi yang digunakan untuk penanganan masalah ini. Obat-obatan ini bekerja dengan cara mempengaruhi zat kimia di otak yang terkait dengan suasana hati dan perilaku. Minum obat secara teratur, terutama obat-obatan yang diresepkan oleh dokter, dapat membantu menstabilkan suasana hati, mengurangi impulsivitas, dan mengurangi perilaku agresif. Kita siapkan dulu obatnya ya Ibu. Sebelum minum obat, Ibu bisa lihat dulu label yang ada di kotak obat. Apakah benar nama Ibu tertulis di sini? Berapa dosis yang harus diminum dan jam berapa yang saja yang harus diminum. Baca juga nama obatnya apakah sudah benar. Di sini minta obat sama perawat, kemudian cek lagi apakah benar ya obatnya. Ibu pastikan apakah obat diminum sebelum atau setelah makan. Jangan pernah menghentikan minum obat sebelum berkonsultasi dengan dokter ya Ibu, karena dapat terjadi kegangguan. Bila nanti setelah minum obat mulut Ibu terasa kering, untuk membantu mengatasinya, Ibu bisa menghisap es batu. Bila mana terasa berkunang-kunang, Ibu sebaiknya istirahat dan jangan beraktivitas dulu. Baik, setelah saya jelaskan dan contohkan, Ibu sekarang mengulangi yang sudah saya ajarkan ya. Coba Ibu baca yang ada di label obat ini. Baca nama obat yang telah ditentukan ya Sus.
kemudian baca dosisnya apakah benar atau belum. Eh, Terus ada nama saya tidak gitu ya sus? Iya, benar sekali Ibu, bagus sekali. Saat melakukan kegiatan ini, Ibu harus lebih fokus demi kesembuhan pemulihan Ibu ya Ibu. Baik Ibu, saya lihat Ibu semakin fokus sekali dan ada peningkatan di hari ke hari. Ibu juga sudah dapat melakukan apa yang saya ajarkan dan Ibu lakukan secara mandiri ya. Untuk keseluruhan, saya menilai Ibu sudah bisa menerapkan dan mampu mengontrol rasa marah dengan benar ya Ibu. Ibu hebat sekali. Bapak Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah saya lakukan edukasi? Saya sekarang lebih mengerti tentang obat untuk meminimalisir kekambuhan halusinasi saya sus. Baik Ibu, coba Ibu sebutkan lagi apa yang telah kita lakukan untuk mengontrol halusinasi Ibu. Hari ini kita belajar tentang cara meminum obat, yaitu kata Mbak Denisa yaitu dibaca dulu apakah di nama saya atau tidak. Kemudian dibaca dosisnya terlebih dahulu juga. Terus obatnya itu namanya sudah sesuai apa belum dengan yang sudah dokter resepkan. Baik Ibu, sudah sesuai ya. Selama ini Ibu mengalami halusinasi. Ibu tidak meminum obat dengan resep dokter ya Ibu. Kita sudah latihan, Ibu harus rajin minum obat ya Bu agar terkontrol halusinasinya. Ibu nanti coba praktikkan latihan tadi. Bagaimana jika saya masukkan ke dalam jadwal harian Ibu? Ya, saya setuju. Baiklah Ibu, bagaimana kalau kita bertemu lagi untuk melihat sejauh mana Ibu bisa melakukan teknik pengontrol halusinasi Ibu. Kita jadwal kembali untuk waktunya bersama tim kesehatan lainnya untuk dikonsultasi. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Waktunya nanti saya infokan kembali ya Ibu. Untuk tempatnya nanti Ibu bisa di sini saja setelah direncanakan kembali perihal masalah Ibu. Bagus sekali Ibu hari ini untuk kerjasamanya. Jika sudah cukup saya izin pamit dulu ya Ibu. Iya, terima kasih ya sus. Sama-sama Ibu.